Siapa dari kita yang sudah membayangkan pernikahannya memakai adat Jawa yang sakral dan lembut? Tapi pernikahan kan bukan hanya sekedar acaranya saja ya. Lebih dari itu, lebih dalam. Banyak hal yang harus dipelajari bersama pasangan dalam mengarungi rumah tangga yang ugal-ugalan ini. Nah, untuk bisa survive dan bahagia dalam rumah tangga, Jawa punya syarat dan nasihat untuk yang akan menikah. Sebelum memulai video ini, perlu dicatat terlebih dahulu bahwa saya belum menikah. Ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu supaya kita fair dalam belajar tentang pernikahan. Jadi mungkin ketika nanti saya menikah akan menemukan hal-hal lain yang bisa saya pelajari dan menemukan maknanya yang lebih dalam. Oke, lanjut. Materi yang saya sampaikan ini kebanyakan saya ambil dari buku Mati Sebelum Mati karya Fahrudin Faiz dalam bab Kauroh Laki Rabi yang artinya pengetahuan suami istri. Kauroh Rabi adalah panduan sebelum pernikahan yang diciptakan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Saat membaca syarat-syarat menikah dalam bab ini rasanya kok dangkal dan hanya di permukaan. Contoh, tentang syarat pertama misalnya, manusia dengan manusia. Ini syarat yang terdengar ngawur dan menyepelekan kita sebagai manusia. Yang menikah ya memang antara manusia dengan manusia. Nggak mungkin dong manusia dengan tanah liat. Cukup sulit untuk mengurus nanti di KUA-nya. Namun setelah saya coba lebih jauh lagi, ternyata ada banyak hal yang belum saya sadari karena ternyata saya yang menyepelekan syarat-syarat ini. Ada 5 syarat agar pernikahan kita menjadi sehat menurut Ki Ageng Suryo Mentaram. Yang pertama, manungso karo manungso atau manusia dengan manusia. Ya, saya tahu ini syarat aneh. Tapi tahukah kalian bahwa pernah ada seorang laki-laki yang menikah dengan jin? Tapi poinnya bukan ke situ sebenarnya. Yang dimaksud Ki Ageng Suryo Mentaram adalah kita harus memastikan karakter manusia yang akan kita nikahi ini. Kita harus memastikan akhlak orang yang akan kita nikahi ini benar-benar baik. Jangan sampai misalnya kita memilih pasangan yang karakternya banyak terlalunya. Terlalu ambisius, terlalu agresif, terlalu kasar. Apalagi kita sampai salah memilih karakter orang yang selalu kesetanan. Bisa jadi malapetaka untuk rumah tangga nantinya. Menikah dengan sifat kemalaikatan juga kurang baik. Maksudnya menikah dengan orang yang level kesuciannya sangat tinggi dan levelnya jauh di atas kita. Kita akan sulit mengimbanginya nanti. Nah, disarankan untuk menikah dengan yang selevel saja atau sama-sama memiliki sifat kemanusiaan yang baik. Nah, itulah makna yang lebih dalam mengenai menikah sesama manusia. Ya kalau saranku sih jangan menikahi jin aja. Kalau mau undang teman kan repot nantinya. Yang kedua, podo uripe atau sama-sama hidup. Oke, saya tahu di otak kalian pasti berpikir kan memang iya menikah harus sama-sama hidup. Ini itu pengetahuan basic. Siap basic. Oke, jadi gini Wir. Maksudnya di sini adalah pasangan yang menikah harus sama-sama bergairah dan menjalani hidup, sama-sama punya semangat hidup. Bukan manusia yang hidup enggan mati nggak mau. Ini akan sulit ketika salah satu pasangan yang menikah tidak punya semangat hidup. Ketika satunya semangat dalam belajar sedangkan satunya lagi tidak berminat sama sekali. Tentu ini akan menjadi masalah yang tidak akan ada ujungnya, apalagi ditambah sudah malas hidup, ditambah pemalas, lengkap sudah penderitaan. Orang Jawa itu punya filosofi yang namanya urip iku urip, yang artinya hidup itu menyala. Dalam hidup harus ada semangat yang menyala, oleh karena itu jangan menikah dengan orang yang sudah putus asa, karena kedepannya nanti akan sulit. Yang ketiga, podo wis dewasa atau sama-sama dewasa. Ya benar, syarat menikah menurut aturan negara adalah 19 tahun. Tapi apakah kedewasaan hanya diukur dari umur? Saya sangat yakin tidak. Kedewasaan bukan hanya tentang umur, tapi tentang bagaimana seseorang bisa merespon keadaan dengan bijak. Nah, maksud dari sama-sama dewasa di sini adalah sama-sama matang cara berpikirnya. Jangan menikah dengan orang yang belum bisa mendaya gunakan akal budinya secara maksimal, sebab kita akan kesulitan karena orang seperti itu tidak mau berpikir atau merasa. Maka carilah pasangan yang sama-sama dewasa ya sobat-sobatku. Dalam tafsir filsafatnya Ki Ageng Suryo Mentaram ada sebuah peringatan yang berbunyi jangan menikah dengan anak-anak. It's not about pedophile ya. Maksudnya jangan menikah dengan orang yang pikirannya belum berkembang. Mungkin biologisnya siap tapi mentalnya belum. Maka jangan menikah dini kalau bisa. Yang keempat, sami purunipun atau sama-sama mau. Oke lah, syarat ini sudah jelas ya, sama-sama mau, sama-sama interesting, sama-sama bergairah, sama-sama mau menerima kekurangan dan kelebihan kita. Tidak perlu panjang lebar untuk syarat ini, peringkatannya cuma jangan sampai istri orang aja ya, walaupun dia mau. Itu namanya TOLOL, tolol. Yang kelima, wong lanang karo wong wadon atau laki-laki dan perempuan.
Saya bingung memulai syarat yang kelima ini dari mana karena ini hal yang cukup sensitif untuk dibicarakan di era sekarang. Pokoknya gini, Ki Ageng Surya Mentaram bilang kalau dalam pernikahan pasangan itu harus saling mendukung karakternya masing-masing. Laki-laki diberkahi dengan jiwa maskulin, sedangkan perempuan dibekali jiwa feminim. Nah, dengan perbedaan karakter ini keduanya saling melengkapi. Nah, begitu sobat-sobatku. Sebenarnya ini sangat basic dalam memilih pasangan, tapi kalau kita renungi lebih dalam, kita akan menemukan makna yang selama ini mungkin kita kelewatan gitu ya. Setelah kita tahu syarat-syarat tentang menikah, lalu apa sebenarnya sih tujuan dari sebuah pernikahan? Sekali lagi, menurut Ki Ageng Surya Mentaram ada 3, kebutuhan biologis, kebutuhan berkeluarga, dan menikmati keindahan. Nah, teori Ki Ageng Surya Mentaram ini sejalan dengan teori psikologi modern. Dasar pernikahan kan ada 3 ya, passion atau gairah, komitmen, dan excitement. Passion ini bisa diartikan adanya rasa atau ada gairah. Jangan menikah dengan orang yang tidak memiliki gairah akan seksual karena kehidupan pernikahan nantinya akan sulit. Nah, tapi jangan terlalu fokus dengan seksual karena ketika usia sudah tua, kebutuhan akan seksualitas tidak menjadi yang utama. Maka pernikahan perlu naik ke level komitmen. Ya, sederhana, apapun yang terjadi aku akan selalu bersamamu. Terdengar manis sekali itu. Sedang excitement berarti merayakan keindahan bersama. Ya walaupun pasti ada pahit-pahitnya dalam proses berumah tangga. Nah, pernikahan harus ada ketiga unsur ini. Jadi indikator ini penting untuk kita sebelum melangkah lebih jauh. Semua unsur ini adalah unsur yang bisa diusahakan secara maksimal. Mengenai nanti hasilnya gimana, ya sudah seperti biasanya serahkan pada yang punya alam semesta. Nah, sebenarnya masih panjang loh tentang bab pernikahan dalam filosofi Jawa. Ya semoga saya ada waktu di bulan inilah karena cukup padat bulan ini untuk membahas lebih detail di video selanjutnya. Bye bye, jangan lupa rapi ya.